Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Marilah kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Yesus atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu yang telah Engkau beri kepada keluarga kami Tuhan. Kesehatan, rezeki itu semua berkat dari kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukan hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Nas Tuhan pada malam hari ini adalah terdapat dari Lukas 19 ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah datang dan melihat kota itu, ia menangisinya. Tema Tuhan pada malam hari ini adalah jangan menjadi orang bebal. Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Setelah masa penindasan di Mesir, Tuhan membebaskan bangsa Israel dan memperbarui kembali hubungan dengan umatnya melalui perantaraan Musa yang menyampaikan hukum-hukum Tuhan yang harus ditaati supaya bangsa Israel mendapatkan berkat dari Tuhan. Namun sayangnya, setelah mereka diberkati, mereka menjadi lupa diri dan meninggalkan Allah. Allah kemudian menghukum mereka dengan membiarkan musuh menyerang mereka. Namun karena kasih Tuhan, Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka dan membebaskan mereka dari kesesakan mereka, sama seperti ketika Tuhan mengutus Musa. Setelah mereka bebas dari musuh, mereka kembali mengkhianati Tuhan dan mereka kembali berada dalam penderitaan. Lebih parahnya lagi, mereka harus menjalani masa pembuangan selama bertahun-tahun, sama seperti ketika mereka berada di Mesir. Namun Tuhan begitu mengasihi umatnya dan mengembalikan mereka ke negeri mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Mereka kembali merenungkan dan melakukan Taurat Tuhan. Di saat itulah Tuhan hadir melawat mereka dalam diri Yesus putranya. Melalui Yesus, hubungan manusia dengan Tuhan diperbarui. Tuhan Yesus membebaskan mereka dari sakit penyakit dan penderitaan. Tuhan juga memberi pengajaran sehingga mereka semakin mengerti kehendak Tuhan. Namun tampaknya kehadiran Yesus justru disalahartikan. Karena iri hati dan merasa tertampar dengan pengajaran Yesus dan menyinggung kemunafikan para imam, mereka kemudian menyalibkan Yesus. Seharusnya dengan mukjizat dan pengajarannya, hati mereka menjadi terbuka dan mau bertobat. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka semakin menjadi bebal hingga Tuhan pun menangis karena tingkah laku mereka dan mereka harus menanggung hukuman lagi, yaitu serangan dari musuh yang menyebabkan tidak ada satu batu pun dibiarkan berada di atas batu yang lain. Kini kita tentu ingin hal yang sama juga terjadi pada kita. Karena itu, janganlah kita menjadi orang bebal. Buka, hendakkan hati dan lembutkanlah hati untuk menerima pengajaran firman Allah. Segeralah sadar dan bertobat supaya hidup kita dipulihkan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa Tuhan akan selalu mengampuni kita selagi kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita terhadap Dia. Maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbuka, memberikan apa yang menjadi keinginan kita dalam hidup ini. Lalu Tuhan akan mengerti dan mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan kita sebelum kita meminta kepadanya. Janganlah kita sama seperti orang Israel yang berada di Mesir. Mereka yang selalu dihukum oleh Tuhan karena melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan selalu sedih akan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh Israel di tanah Mesir tersebut. Marilah kita untuk bersama-sama melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Anakmu sampaikan. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi
pelita dalam hidup kami, menjadi terang dalam jalan kami, dan biarlah kami bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku sesuai dengan kehendak firman-Mu. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami Tuhan. Jagalah kami Tuhan dimanapun kami berada. Bapa yang baik, Engkau sendiri mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami sebelum kami meminta. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu dan mukjizat-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak akan membawa doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga atas perlindungan-Mu. Dari pagi hingga pada malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul dengan rumah kami ini bersama dengan anak-Mu dalam sukacita. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami sudah melakukan tugas kami, pekerjaan kami di dalam semangat, di dalam kesehatan. Tuhan berkati Tuhan pekerjaan kami itu, dan selalu beri kekuatan bagi kami Tuhan, orang tua dan anak-Mu ini. Tuhan, pada malam hari ini kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, hingga kami bisa mengerti akan kebaikan Tuhan, dan kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tahu kami berdosa, ampuni kami Tuhan, agar kami pantas dan layak menerima kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Marilah kita sama-sama menyembah Tuhan dengan lagu penyembahan sebab Kau besar. Sama-sama kita katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita katakan, haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama berdoa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam. Salam tahun. Tahun baru. Salam. Cium. Salam lah. Cium. Namanya udah ibadah.